Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya, Hendrawan Kartawijaya, dokter spesialis kedokteran penerbangan. Di video yang episode kali ini, saya akan memberikan pengetahuan tentang perlukah imunisasi sebelum melakukan perjalanan. Some people say travel is the best medicine. Orang-orang butuh traveling sebagai obat dari healingnya. Oke, jadi pertama kita harus tahu dulu perbedaan imunisasi atau vaksinasi. Imunisasi adalah proses pemberian daya tahan tubuh atau imunitas kepada seseorang dengan berbagai macam cara. Caranya salah satunya adalah vaksinasi. Vaksin itu adalah kita memasukkan virus atau bakteri atau bagiannya yang memberikan daya tahan tubuh kepada seseorang tersebut. Vaksinasi itu pertama kali diciptakan oleh Edward Jenner. Dia itu jadi adalah dokter berkebangsaan Inggris. Dia saat itu lagi demam variola dan dia membuktikan bahwa seseorang yang telah terinfeksi cowpox atau penyakit kulit yang disebabkan oleh sapi, dia akan kebal terhadap si penyakit smallpox ini. Nah, si sapi ini dalam istilah bahasa Latin disebut dengan vaka, yang saat ini akhirnya digunakan sebagai istilah vaksin. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa itu travel medicine. Travel medicine itu adalah, atau istilah bahasa Indonesianya adalah kedokteran perjalanan. Dia itu adalah cabang ilmu kedokteran yang isinya adalah mempersiapkan orang-orang yang akan berpergian agar orang tersebut dapat tetap hidup dan sehat selama orang tersebut melakukan perjalanannya. Nah, apa aja sih yang dilihat dari kedokteran perjalanan? Jadi kita harus tahu juga informasi-informasi resiko tempat-tempat daerah yang akan mereka kunjungi. Lalu ada juga kita melihat anjuran imunisasi atau vaksinasi apa saja yang wajib di daerah atau di negara tersebut, dan obat-obat apa yang perlu disiapkan bagi mereka semua. Untuk di negara Indonesia sendiri, dokter-dokter yang ingin belajar atau mendalami ilmu tentang travel medicine, mereka dapat ikut pelatihannya dulu. Nah, pelatihannya itu di Indonesia diadakan oleh Tamasya atau Travel and Adventure Medicine of Asia. Lalu ada juga dengan APTHS atau Asia Pacific Travel Health Society. Nah, kalau misalkan mereka adalah dokter-dokter ini telah melakukan pelatihan dasarnya, maka pelatihan dokter tersebut akan mendapatkan sertifikasi untuk sebagai travel medicine consultant. Jadi dasarnya dari travel medicine adalah karena setiap daerah itu punya karakteristik dari penyebaran pola penyakitnya. Kalau usah kita ngomongin negara lain, di Indonesia sendiri yang terbentang dari Sabang sampai Merauke itu pun ada perbedaan pola-pola dari penyebaran penyakit ya. Contohnya daerah timur Indonesia adalah daerah endemis malaria, atau mungkin di daerah barat yang mungkin memang ada dia tipesnya akan lebih tinggi gitu. Nah, resiko kesehatan yang sering terjadi ini adalah resiko dari penyebaran penyakit dan penyebaran dari wabah. Imunisasi adalah salah satu pencegahan yang paling cost efektif. Nah, tujuan orang-orang traveling itu apa sih? Banyak tujuan orang untuk traveling. Yang pertama ada liburan, atau mereka mungkin melakukan perjalanan bisnis, atau mungkin dia bersekolah melanjutkan pendidikan di negara lain, atau mungkin mereka berobat, atau mungkin mereka beribadah, contohnya seperti umroh atau haji, atau mungkin ada yang sedikit nakal, jadi dia mencari kehidupan aktivitas seksual dengan warga lokal di negara tujuannya. Imunisasi ini buat apa sih? Yang pertama, imunisasi ini dia untuk melindungi dia sendiri dari penyakit yang ada di daerah tujuannya. Begitu dia kembali, dia akan terlindungi juga dari penyakit yang ada di daerah negara yang baru didatanginya. Lalu selanjutnya melindungi juga untuk orang-orang sekitarnya dia di daerah negara asalnya dan di negara tujuannya biar tetap stabil. Nah, langkah-langkahnya apa sih kalau misalkan ada orang yang mau berkonsultasi
tentang travel medicine. Jadi kita sebut dengan 5R. Yang pertama rencana, kita juga yang kedua riwayat, yang ketiga resiko, keempat rekomendasi, dan yang kelima adalah realisasinya. Yang pertama rencana. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya itinerary-nya si traveler ini apa, tujuannya dia mau ngapain. Dan kita harus tahu juga itinerary secara detail, dia mau ke daerah mana aja nih, nggak cuma ke daerah kota kan, mungkin ke daerah pedesaannya kah, atau mungkin ke daerah dataran tinggi, dataran rendah, daerah hutan. Itu yang kita perlu tahu, karena masing-masing daerah itu pun juga memiliki resiko penyebaran penyakit yang berbeda-beda juga gitu. Nah, terus kita juga harus tahu penyakit apa aja nih yang kira-kira dari negara si tujuan tersebut. Lalu R yang kedua, riwayat. Kita harus tahu riwayat dia penyakit apa aja yang pernah diderita. Ada riwayat alergi kah, ada riwayat imunisasi yang pernah si traveler ini didapatkan, atau mungkin ada obat-obatan yang biasa sering dikonsumsi secara rutin atau pada saat tertentu. Atau pada wanita kita harus tahu juga riwayat dari kehamilannya. R yang ketiga resiko. Nah, resiko itu apa? Resiko itu adalah kita harus tahu dari negara-negara tersebut ada penyakit-penyakit apa saja yang paling beresiko atau berpotensi menyerang si traveler ini. Nah, untuk tahu resiko-resiko ini sekarang teknologi sudah maju dan sudah difasilitasi. Kita bisa lihat dari website. Tentunya salah satunya adalah CDC atau Center of Disease Control and Prevention. Nah, di situ kita bisa tahu anjuran-anjuran vaksinasi apa yang harus kita berikan kepada para traveler. Kita tinggal pilih aja negara tujuannya apa, nanti ada daftar riwayat vaksinasi yang wajib atau yang disarankan. Misalkan untuk vaksinasi yang wajib, biasanya kita di Indonesia ada yang namanya buku kuning, atau kita secara Inggrisnya kita sebut dengan ICV, International Certificate of Vaccination. Yang terakhir adalah realisasinya. Setelah kita ngomong panjang lebar, setelah kita memberikan saran, kita memberikan rekomendasi, si orang atau si traveler ini mau apa enggak untuk kita berikan vaksin, itu adalah salah satu dari tugas kita sebagai medis. Jadi kenapa sih orang-orang perlu mikir? Satu, vaksin itu sebenarnya tetap aja mahal. Jadi terkait dengan biaya. Walaupun yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, imunisasi atau vaksinasi itu adalah yang paling cost efektif dibandingkan dengan dia sakit, mendingan diberikan vaksinasi yang jauh harganya pasti akan lebih murah. Nah, terus berikutnya lagi, biasanya pada orang-orang budaya di Indonesia banyak yang takut vaksin, tapi orang tersebut nggak takut kalau terserang penyakit yang dideritanya nanti. Jadi orang mikir, takutlah vaksin, tapi nggak mikir kalau misalkan kalau dia kena, apa dampak dari penyakitnya. Lalu ada juga di Indonesia dan di seluruh dunia ada juga yang namanya gerakan adalah anti vaksin. Dan ini semua contoh-contoh kenapa kita harus membantu, kita harus mensupport untuk pada traveler ini untuk masalah vaksinasi. Vaksinasi itu bukan memberikan kekebalan yang 100%. Bukan berarti kita telah divaksin, kita pasti akan aman secara sempurna. Tidak, tapi kita tetap harus menjaga perilaku bersih, hidup dan sehat, perilaku jaga makanan, jaga minuman, terus jaga istirahatnya. Dan kalau misalkan pada contoh orang yang traveling dengan tujuan aktivitas seksual, dan kita tetap harus menyarankan untuk selalu gunakan alat kontrasepsi. Konsultasikanlah perjalanan-perjalanan yang akan Anda lakukan kepada dokter spesialis kedokteran penerbangan untuk mendapatkan info yang lebih detail. Itu semua yang saya dapat berikan di video kali ini. Sebagai penutup, saya ingin berpantun. Jadi, jalan-jalan ke Kota Bekasi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.